Kasus korupsi di Provinsi Jawa Barat terbaru dan signifikan. Penyalahgunaan dana hibah pramuka, dana hibah NPCI Jabar, pengadaan iklan di Bank BJB, kasus pejabat dan aparatur daerah tahun 2025. Edi Marwoto, Kadispora Kota Bandung, dan Siti Ida Hamidah, Kadis Permakan Purwakarta, ditangkap oleh Kejati Jabar atas penyalahgunaan dana hibah pramuka senilai lebih kurang 6,5 miliar rupiah dan proyek pemberdayaan perikanan senilai lebih kurang 2,3 miliar rupiah. Dana hibah NPCI Jabar tahun 2021-2023, beberapa anggota DPRD dan pengurus diduga menggelembungkan hingga meminjam dana hibah. Contohnya KF yang meminjam 4,2 miliar rupiah dari dana tersebut. Kejati sudah menetapkan beberapa sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Bank BJB, KPK menaikkan status penyidikan sejak 27 Februari tahun 2005 atas dugaan korupsi terkait pengadaan iklan di Bank BJB. Rumah mantan Gubernur Ridwan Kamil juga telah digeledah sebagai bagian dari penyidikan ini. Kasus utama pada tahun 2024 dan sebelumnya. Sepanjang tahun 2024, Kejati Jabar berhasil menyelamatkan uang negara sebesar lebih kurang 355 miliar rupiah dari 21 kasus di tingkat Kejati dan 113 kasus di Kejari sejabar. Kasus Pasar Cigasong, Majalengka, mantan PJ Bupati Bandung Barat Arsan Latif dan Irfanus Alam, BKP SDM Majalengka, dan lainnya diduga menyalahgunaan wewenang BOT dan gratifikasi. Arsan ditahan sejak tahun Juli 2024. Mantan Gubernur West Java Dani Setiawan ditahan pada tahun 2008 dan divonis 4 tahun karena korupsi pengadaan fire truck, dibebaskan pada tahun 2011. Mantan Wali Kota Bekasi Mukhtar Muhammad divonis 6 tahun penjara pada tahun 2012 karena korupsi dan suap selama menjabat tahun 2008 sampai tahun 2012. Analisa dan tren. Dana hibah sektor olahraga dan lembaga daerah menjadi sorotan utama akhir-akhir ini, khususnya hibah pramuka dan NPCI. Keterlibatan pejabat tinggi daerah, kadis, bupati, bahkan ex-gubernur dan wali kota menunjukkan pola sistematik penyalahgunaan wewenang dan anggaran. Lembaga seperti Kejati Jabar dan KPK semakin agresif dalam penindakan, pencegahan, dan penyelamatan aset negara, termasuk kerjasama tripartit dengan BPK dan Kejari lokal. Kasus Edi Marwoto dan Siti Ida Hamidah, penyalahgunaan dana hibah pramuka. 1. Nilai kerugian negara. Edi Marwoto, Kadispora Bandung, terlibat korupsi dana hibah pramuka total 6,5 miliar, mencakup anggaran tahun 2017, 2018, dan 2020. Siti Ida Hamidah, Kadis Permakan Purwakarta, terlibat pengadaan sarana dan prasarana budidaya ikan, total proyek 2 miliar 265 juta 430.609 rupiah. 2. Aset yang disita. Sejauh ini belum ada informasi publik tentang aset yang telah disita dalam 2 kasus ini, baik berupa kendaraan properti atau rekening. Namun secara umum, Kejaksaan dan KPK rutin melakukan penyitaan aset untuk pemulihan kerugian, meskipun tingkat keberhasilan masih terbatas, kurang dari 10%. 3. Perkembangan hukum. Penahanan. Edi Marwoto sudah ditahan di Rutan Kebonwaru. Siti Ida Hamidah ditahan di Rutan Kejari Purwakarta bersama 5 tersangka lainnya.
proses hukum lebih lanjut. Keduanya kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Kejati Jabar dan Kejari Purwakarta masih mengumpulkan saksi, alat bukti, dan kemungkinan mempersiapkan berkas perkara untuk diserahkan ke PN. Pemulihan kerugian. Berbagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan, KPK, Jamdatun tengah menguatkan strategi penyitaan aset untuk pemulihan kerugian negara. Namun, seminar dan FGD menunjukkan hanya di bawah 10% aset koruptor berhasil disita. Kasus korupsi dana hibah NPCI Jabar tahun 2021 sampai tahun 2023. Nilai kerugian negara. NPCI Jabar menerima total dana hibah sebesar 122 miliar rupiah selama periode tahun 2001 sampai tahun 2023. Namun, jumlah yang disalahgunakan dilaporkan sekitar 5 miliar rupiah melalui praktek markup anggaran, LPJ fiktif, dan pemotongan dana pelatihan atlet disabilitas. Status hukum dan perkembangan proses. Tersangka Supriyana Gumilar, SG, mantan Ketua DPCI Jabar, periode tahun 2001 sampai tahun 2003. Kini anggota DPRD Jabar. Kevin Fabiano, KF, mantan pelatih atletik NPCI. Kini anggota DPRD Solo. Cepu Puan Ansori, CPA, mantan bendahara NPCI Jabar. Penahanan. SG dan KF ditahan di Rutan Kebonwaru, Bandung sejak pertengahan Oktober tahun 2004. Awal Januari tahun 2005 selama 20 hari perpenahanan. CPA dikenakan tahanan kota sejak 24 Januari tahun 2005 selama 20 hari. Perkembangan penyidikan. Penyidik telah memeriksa 20-30 saksi hingga November tahun 2024 dan menyatakan masih ada kemungkinan tersangka baru. Pada 24 Januari tahun 2005, Kejati Jabar melimpahkan berkas perkara dan barang bukti tahap 2 ke Kejari Bandung untuk diteruskan ke Pengadilan Tipikor. Tindak lanjut sidang. Pada 28 Februari tahun 2005, 3 tersangka resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung dan kini menunggu jadwal pembacaan dakwaan. 3 aset yang disita. Hingga saat ini belum ada informasi publik yang menyebut secara spesifik aset, properti, rekening atau kendaraan yang telah disita terkait kasus ini. Kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB tahun 2021 sampai tahun 2023. 1. Nilai kerugian negara. KPK menaksir kerugian negara mencapai 222 miliar rupiah akibat penyeluruhan dana non-budgeter dan anggaran iklan sebesar 409 miliar rupiah. Sementara realisasi penayangan hanya senilai sekitar 100 miliar rupiah. Para tersangka. 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka 13 Maret tahun 2025. 1. Yudi Renaldi, mantan Dirut Bank BJB. 2. Widi Hartoto, Kepala Divisi Corporate Secretary Bank BJB. Kin Asikin, Dulmanan, Antedea, Mudatama, Cerakwata, Kreasi Mandiri. Suhendrik, BSC, Advertising, WSBE. Raden Sofian Jaya Kusuma, CKSB, CKMB. Penggeledahan dan penyitaan. KPK melakukan penggeledahan pada 10 sampai 12 Maret 2005. Menyasar rumah ex-gubernur Ridwan Kamil, kantor pusat Bank BJB, dan sejumlah lokasi lainnya. Total lebih dari 12 tempat. Barang bukti yang disita termasuk dokumen elektronik untuk keperluan digital forensik, uang tunai, kendaraan, aset tanah dan bangunan. Deposito senilai 70 miliar meski Ridwan Kamil membantah kepemilikannya. Peran Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil, ex-Gubernur Jabar, ex-officio Komisaris BJB, belum ditetapkan sebagai tersangka. Namun, KPK menyatakan akan memanggilnya sebagai saksi setelah pemeriksaan internal BJB dan vendor selesai. Kemungkinan pasca Lebaran tahun 2025. Ia membantah memiliki atau menitipkan deposito 70 miliar rupiah dan mengaku tidak pernah dapat laporan soal korupsi iklan. 5. Tahapan hukum saat ini. 27 Maret 2025 status ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan dengan penerbitan sprindik. 13 Maret tahun 2005 penetapan 5 tersangka dan penyitaan besaran oleh KPK. Selanjutnya pemeriksaan saksi berlanjut. Barang bukti dianalisis dan penjadwalan pemanggilan Ridwan Kamil sebagai saksi. Perspektif publik. Reddit menyebut penggeledahan syarat agenda politik, namun juga menjadi pembuka harapan aksi nyata terhadap korupsi BUMD dan BUMN. Asal bisa dijebloskan ke penjara, dimiskinkan, sih tidak apa, ketahuan terus korupsinya. Dan soal deposito, biletnya bisa disita, tapi kalau mau dicairin, orangnya mesti datang ke bank. Tahapan berikutnya. Sidang dan penuntutan setelah penyidikan selesai, KPK akan menetapkan jadwal untuk menyerahkan berkas dan penuntutan oleh jaksa. Panggilan Ridwan Kamil sebagai saksi penting akan dijadwalkan setelah pemeriksaan internal vendor selesai. Diperkirakan pasca Lebaran tahun 2020. Analisis bukti forensik hasil ekstradisi dari bukti elektronik akan memperkuat dakwaan.